Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini jumpa lagi bersama saya di channel KNR Info yang memberi tentang info-info dari suatu pengiriman dan memecahkan masalah ya. Kali ini saya bahas tentang paket gagal dikirim ya, telepon bermasalah, tidak dapat dihubungi. Status ini mungkin ada yang pernah terjadi mungkin ya. Saya pernah post dulu tapi mungkin kurang jelas nah gimana, jadi saya mau membeli ulasan kembali ya. Jadi kayak gini cerita saya di beberapa media saya bacakan ya. Pada saat si dia ini mau cek notifikasi ya, dari Shopee ya, bahwa pesanannya dia ini sudah terima, dan ketika dia cek lagi malahan ya dia ini menerima notif bahwa, bukan notif sih, mungkin berupa status pengiriman kayak gitu ya, bahwa paket gagal dikirim, telepon bermasalah ya, tidak dapat dihubungi kayak gitu. Dan dia bercerita bahwa nomor ponsel dia ini selalu aktif ya, tidak pernah dihubungi sama pihak JNT, dan dia bertanya kepada reseller ya, sampai sekarang selalu respon. Oke, kali ini saya mau tentang memberi usaha tentang itu ya. Ini perlu digarisbawahi ya, sebenarnya sih kalau dari seller atau dari penjual ya, saya juga seorang penjual ya, gak mungkin itu sebenarnya masalah di pihak, kalau pihak JNT ya, pihak pakai JNT ya, di pihak JNT nya ya, karena sudah diserahkan barang ke pengiriman, jadi di ekspedisinya harusnya kayak gitu. Tapi ya benar ada yang ngomong ya, toko ya, kalau toko yang baik ya bisa membantu, tapi bisa-bisanya hanya membantu kayak gitu ya, karena itu sudah dikasih ke pihak ekspedisi, jadi itu seharusnya tanggung jawab si ekspedisi tersebut kayak gitu. Jadi kalau dia bertanya lagi kepada seller sudah berasa mengirim tapi ada kayak gitu, itu bukan urusan masa, intinya pertanggungjawaban dari pihak ekspedisi ya kayak gitu. Tapi ya jika tokonya baik ya bisa membantu kayak itulah intinya, menghubungi soalnya pihak penjual pun ya intinya sudah menyerahkan, jadinya hanya bisa menghubungi di pihak ekspedisinya kayak gitu. Penjual pun harusnya kayak gitu, tapi kan maksudnya pembelinya juga harus kayak gitu. Tapi kalau pembelinya masih bingung, entah dia masih pemula, jadi dia hanya tanya ke si punya tokonya kayak gitu. Jadi buat kalian si pembeli kalau merasa kayak gini itu harusnya di komplainnya itu di ekspedisi ya. Tapi kali ini saya mau intinya mau mereview ya, intinya mau ulasannya. Di sini dia merasa nomornya aktif kayak gitu katanya, dan tidak pernah dihubungi sama pihak JNT ya itu. Oke, saya di sini mau tanya, bukan mau tanya ya, di sini soalnya emang nomornya aktif, harusnya sih bisa menelpon pihak penjual kalau enggak pembelinya kayak gitu. Tapi di situ tinggal ekspedisi di daerahmu kayak gitu intinya, karena setiap ekspedisi di daerah-daerah itu berbeda-beda ya, karena orangnya kan berbeda kayak gitu. Jadi kalau ada yang ganjel itu mungkin kan itu lokasinya kayak gitu. Biasanya kalau di daerahku ya baik-baik saja kayak gitu ya, karena si penjual tuh mempunyai nomor HP sendiri, apalagi sudah kenal kayak gitu, karena sering kayak gitu. Kalau di daerah-daerah ini kan belum tentu ya, karena mungkin tempatnya di mana si kurir nggak tahu kayak gitu. Jadi bukan alasan ya, status
status kayak gini ini biasanya kalau saya itu biasanya gagal dikirim atau bermasalah ini gak dapat dihubungi, itu si kurirnya agak tahu alasannya yang pasti ya, tapi itu akan di yang pertama kalau COD itu akan diretur ke penjual lagi kayak itu intinya. Jadinya kalau COD ya, garis bawahi kalau COD kalau ada notifikasi ini biasanya akan diretur ke penjual lagi kayak gitu. Jadi kalau COD kalian tuh harus menghubungi pihak si penjual, intinya kalau barang sudah nyampe ke penjual lagi mau order lagi apa gimana tuh harus mempunyai sendiri. Dan saya pernah ya dulu pernah saya ceritakan kalau ada yang kayak gini nomornya padahal aktif kayak gitu tapi statusnya kok gini, kayak nomor anda tidak aktif kayak gini, bermasalah ya dapat dihubungi kayak gitu, padahal tidak menghubungi lah intinya kayak gitu lah. Itu karena ya pihaknya si CNT sendiri ya, karena mungkin di lokasinya kan sendiri-sendiri kayaknya. Jadi saya beri masukan untuk order lagi, dan sebelum ada kayak status kayak gini lagi saya suruh saya suruh ke kantor terdekat, ekspedisi terdekatnya di lokasinya dia ya. Jadinya dia ambil sendiri di lokasi itu, di ekspedisinya terdekatnya dia kayak gitu intinya. Karena setiap lokasi itu berbeda-beda ya, apalagi kalau kurang terkenal, bukan terkenal, intinya kurang ya, nggak sering intinya, belum sering, jadinya kurirnya tuh bingung tak gimana. Seharusnya sih menghubungi tapi nggak tahu Kak, tapi kadang ada status kayak gitu, telepon bermasalah, telepon bermasalah gitu. Jadi saya beritahuan kalau saya beritahu kalau COD itu akan diretur, sebaiknya si pihak pembeli itu menghubungi penjual mau order lagi atau gimana, karena barang akan dikembalikan ke penjual. Kalau dikembalikan itu intinya intinya pembeli harus order lagi kayak gitu, harus ada kompromi sama penjual. Kalau order lagi kan resi beda lagi, tapi intinya kalau saya itu kemarin itu harus iya ngomong kalau sebelumnya, sebelum hampir kayak sampai situ cek di kantor terdekat, dan akhirnya selesai itu yang saya bantu dulu ada yang kayak gitu. Jadi kalau ada telepon bermasalah tidak aktif ya dapat dihubungi, itu emang nomormu aktif, memang itu hanya mungkin statusnya dia aja mungkin kebingungan apa ditulis kayak gitu. Itu sebenarnya sih agak-agak ini tinggal kurirnya soalnya kurir itu sendiri-sendiri ya, tiap tiap daerah ya, karena ya tiap daerah berbeda-beda kayak gitu. Apalagi kalau alamannya belum sering maksudnya belum sering order, jadinya kan belum sering tahu ya sini-sini tuh mana kayak gitu, mungkin kayak gitu nah gimana, jadinya ada pesan satu pengiriman kayak gini, jadinya dia direturn kalau COD. Saya harus bawahi kalau COD ya. Oke, jadinya kalau permasalahannya seperti yang saya ceritakan tadi ya, harus order lagi atau gimana kayak gitu yang enaknya order lagi bayar sih. Dan kalau kemarin saya suruh untuk langsung ke, kalau sudah sampai dekat lokasi ya saya suruh ke kantor cabangnya terdekat, ekspedisinya, jadinya diambil. Itu mungkin lebih enaknya kayak gitu, jadinya ya punya pembeli saya ya suka kemarin ya kayak gitu, jadi bisa kayak gitu. Tapi ya selesai maksudnya intinya, karena mungkin sudah gimana ya namanya juga tempat-tempat beda-beda, ada yang terpelosok lah gimana kayak gitu, jadi nggak terlalu gimana kayak gitu ya. Beda kalau di Jawa kan sudah banyak ya, di kecamatan-kecamatan mungkin kan sudah ada kayak gitu. Itu untuk COD ya. Kalau nggak COD buat kalian atau sudah dibayar lewat apapun walaupun sudah dibayar ya, ini bukan COD kan sudah dibayar, melalui kredit, melalui langsung, melalui transferan, itu kan ininya sudah dibayar kayak gitulah. Itu kalau ada intinya kalau ada status pengiriman paket gagal dikirim, telepon bermasalah tidak dapat dihubungi, itu kalian harus langsung aja
ke kantor terdekatnya. Kalau sudah dibayar disimpan di situ, enggak diretur, enggak dikembalikan ke penjual ya, karena sudah dibayar kayak itu intinya. Jadi enggak perlu tanya sih boleh sebenarnya, tapi kalau sudah tahu kayak gini saya kasih tahu kan, kalian ke kantor terdekat nggak apa-apa, langsung cari bawa KTP kayak gitu, bersih lah intinya, karena bisa dilacak menukar resi itu. Jadi kalau ada kayak status kayak gitu, jadinya intinya kamu harus ke kantor terdekatnya dia, ke kantor terdekat ekspedisinya ya, dan di situ nggak akan diretur Pak, soalnya sudah dibayar kayak gitu. Kalau COD kan belum dibayar, jadinya diretur ke penjual. Jadi kalau sudah dibayar itu akan intinya sudah disimpan di kantor terdekat kotamu kayak gitu intinya. Kotamu kah ya, lokasimu kayak gitu intinya. Oke, mungkin itu aja, mungkin ada yang harus sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Mudah-mudahan sudah jelas ya, karena ini kedua kalinya kayaknya saya memberikan informasi kayak gini, karena sebelumnya mungkin ada yang belum jelas, jadi saya kembali lagi kayak gini, lagi memberi ulasan supaya jelas. Dan jangan lupa untuk subscribe biar saya bisa memberikan info untuk kalian. Kalau merasa kalian terbantu ya jangan lupa, jangan gengsi untuk subscribe, oke, karena semua itu disediakan, tinggal pencet aja, oke. Kalau minta maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.